menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembacaan surat keputusan. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor SEK.2-01 dan 15.KP.03.02 tahun 2024 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengangkatan pegawai negeri sipil. 1. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024, mengangkat menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini. Nama Yosia Adrian Krisna Putra, NIP 20010522 202302
1001. Nama Welinda Bagas Widiana, NIP 2000330 202302 1002. Kedua, selain gaji pokok, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2024 atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Supartono SH.MH, ditandatangani. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.H-4.KP.03.04 tahun 2024 tentang pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional analis keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional analis keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kesatu, pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat dalam jabatan fungsional analis keimigrasian dengan angka kredit 0 dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama: Ilham Darmawan, Danang Wahyu Nur Islam, Muhammad Syafwan Muzaffar, Astri Amelia Fajriati, Syifa Amalia, Dwi Nuryani, Muhammad Findra Rizaldi, Gea Sabilah Paramita, Rizky Dikara Priyatama, Dinda Ayu Retnosari, Ivan Luki Pujangga, Fabian Bagaskara Sugianto, Adrianus Bagas Wahyu Putranto, Janitra Sesko Arya, Billy Cahyadi. Kedua, keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal pelantikan. Ketiga, petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2024, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Hamonangan Lawli ditandatangani. Pelantikan dan pengambilan sumpah pegawai negeri sipil dan pengambilan sumpah jabatan fungsional analis keimigrasian oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepada rohaniwan disilakan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia! Sebelum pengambilan sumpah ini, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui. Sumpah ini diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sesungguh-sungguhnya. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, ikutilah kata-kata saya. Saya berjanji
Khusus bagi pejabat fungsional, ikutilah ucapan saya kata demi kata. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Khusus untuk CPNS, ikutilah ucapan saya kata demi kata. Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, ikutilah ucapan saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Kepada rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pelantikan kepada perwakilan pejabat yang dilantik dan para saksi disilakan menuju meja penandatanganan.
Berkenan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menuju meja penanda tanganan. Penandatanganan dimulai. Penandatanganan selesai. Berkenan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kembali ke tempat. Kepada pejabat yang dilantik dan para saksi untuk kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis, tanggal 15 bulan Februari tahun 2024, saya Iwan Kurniawan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita semua. Depok, 15 Februari 2024. Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan. Amanat oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, Kapus Banglat Fungham, yang saya hormati Bapak-Bapak Rohaniwan, yang saya hormati para saksi, yang saya hormati para pejabat administrasi maupun fungsional yang hadir pada upacara pelantikan, dan yang saya cintai dan banggakan perwakilan Taruna Politeknik Kementerian Hukum dan HAM. Dan tentu saja yang berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dilantik pada pagi hari ini. Puji dan syukur tentu marilah
selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi ini kembali kita dapat melaksanakan amanah untuk bekerja dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita juga berkesempatan untuk hadir pada upacara pelantikan pengambilan sumpah CPNS menjadi pegawai negeri sipil. Kemudian kita juga menyaksikan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat fungsional analis keimigrasian. Bapak Ibu sekalian, kesempatan pertama ini saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang dilantik pada hari ini. Bahkan kalau untuk yang dilantik sebagai pejabat fungsional ini dalam bulan ini kalau tidak salah pelantikan yang kedua kalinya ya. Gitu. Saudara-saudara sekalian, kenapa seremoni ini penting? Gitu ya. Kira-kira kita mulai dari situ. Kenapa seremoni ini menjadi penting? Kemarin baru dilantik dan diambil sumpah sebagai PNS. Kemudian hari ini kembali dilantik menjadi pejabat fungsional analis keimigrasian. Kegiatan-kegiatan ini semata-mata dalam rangka memenuhi aspek pelaksanaan undang-undang. Ya. Karena aspek pelaksanaan undang-undang atau aspek legalitas itu adalah aspek pertama yang harus dimiliki oleh setiap kita dalam rangka melaksanakan tugas fungsi ke depan. Ya. Yang pertama adalah aspek legalitas dari pegawai negeri sipil dan yang kedua adalah aspek legalitas dari jabatan fungsional analis keimigrasian. Dan aspek yang selanjutnya harus dipenuhi oleh kita semua adalah aspek legitimasi. Kita sudah memiliki aspek legalitas. Sekarang bagaimana kita memenuhi aspek legitimasi? Legitimasi bisa kita peroleh salah satu aspek wajib yang harus dipenuhi adalah profesionalisme. Ya. Ketika bicara profesionalisme, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempelajari tugas dan fungsi. Baru kemudian bicara tentang hak-hak dan kewenangan. Tapi mari kita bekali diri dengan pemahaman terhadap tugas dan fungsi dengan baik. Ya. Karena aspek profesionalisme itu, aspek legitimasi itu harus dimulai dari situ. Baru nanti akan berakhir pada ujungnya, yaitu kepercayaan masyarakat. Karena ujung dari pelaksanaan tugas dan fungsi, ujung dari profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi, itu diejawantahkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Dan apa yang nanti akan timbul dan didapatkan oleh kita adalah kepercayaan dari masyarakat. Setinggi apa tingkat kepercayaan masyarakat itu berbanding dengan setinggi apa profesionalisme kita miliki. Saya kira itu catatan-catatan yang penting dalam rangka mengawali tugas jabatan ini. Di samping tadi yang sudah saudara-saudara janjikan melalui pengucapan sumpah jabatan. Ya. Kemudian di hari yang penting ini, di hari yang bersejarah ini, saya ingin kembali mengajak kita semua untuk merefresh cinta kita terhadap instansi ini, cinta kita terhadap organisasi ini.
Karena ternyata cinta itu, mahabbah itu ternyata penting. Kalau kita membuka-buka, meliterasi, apakah cinta terhadap pekerjaan itu penting? Ternyata banyak yang menulis tentang ini. Cinta terhadap pekerjaan itu ternyata sangat penting. Mau jadi apa kita ke depan, mau jadi apa kita di masa depan, itu diawali dengan rasa cinta kita terhadap pekerjaan, terhadap organisasi. Tidak mungkin kita meraih sesuatu, tidak mungkin kita memperoleh sesuatu kalau tidak dimulai dengan mencintai pekerjaan kita. Ya. Ungkapan-ungkapan yang sambil bercanda mungkin sudah familiar di telinga kita. Kalau tidak cinta, maka tidak sayang. Dimulai dari kenal dulu. Kalau tidak kenal, maka tak cinta. Kalau tidak cinta, maka tidak akan ada rasa sayang. Setelah ada rasa sayang, maka selanjutnya adalah ada semangat untuk berkorban. Ada semangat untuk berkorban. Jadi kenali pekerjaan ini, kenali jabatan ini, supaya menimbulkan rasa cinta. Cintai pekerjaan ini, cintai instansi ini, supaya menimbulkan rasa sayang. Ketika kita sudah memiliki rasa sayang kita terhadap organisasi, maka kita akan punya semangat untuk berkorban bagi organisasi. Kenapa? Karena organisasi inilah yang memberi kita apapun sebenarnya yang selama ini kita cari dan butuhkan. Saya ingin kita mencatat bahwa organisasi inilah tempat di mana sesuatu yang kita butuh dan perlukan ada di sini. Sosialisasi, saling menguatkan, motivasi, bahkan nafkah, uang, semuanya ada di sini. Kebanggaan kita, kepercayaan diri kita, semua ada di sini. Maka kalau kita bisa menempatkan rasa cinta kita kepada organisasi ini, insya Allah organisasi ini pun akan membalas hal yang sama kepada kita. Hukum alamnya aksi sama dengan reaksi. Pekerjaan itu tidak akan, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Nah, ini beberapa hal yang di pagi ini saya pikir perlu kita refresh. Karena semua itu sebenarnya ada pada diri kita masing-masing. Mari kita refresh itu lagi. Mari kita mulai lagi. Mengintrospeksi diri, berkontemplasi lagi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Pembacaan doa. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, seraya memanjatkan puji dan syukur atas limpahan nikmat-Mu kepada kami, teriring salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kami baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan yang penuh bahagia ini, izinkanlah kami panjatkan doa kehadirat-Mu ya Allah, karena hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan petunjuk-Mu serta kekuatan lahir dan batin kepada kami, wabil khusus kepada saudara-saudari kami yang telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai pegawai negeri sipil dan pejabat fungsional analis keimigrasian, agar mereka dapat menjalankan tugas dan amanah yang diembannya dengan sebaik-baiknya, seluruhnya semangat, cermat, dan penuh dengan tanggung jawab. Karenanya ya Allah, perlihatkanlah kepada mereka bahwa yang benar itu adalah benar, dan berilah kemampuan kepada mereka untuk dapat mengikutinya. Perlihatkan pula kepada mereka bahwa yang salah itu adalah salah, dan berilah kesanggupan kepada mereka untuk dapat menjauhinya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara selesai. Acara selanjutnya adalah pemberian ucapan selamat oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Di sini tempat kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu yang siap melupakan